kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Terkait si kaya membantu si miskin dengan hartanya, saya sangat setuju Bapak Jubir ya. Tapi terkait eh, orang miskin yang membantu orang kaya supaya penyakitnya tidak tertular, itu bagi saya suatu sesat pikir gitu. Karena corona ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selamat pagi. Saya selaku PNS alias pencari nafkah serabutan merasa perlu mengkritisi pernyataan daripada jubir presiden tadi yang menyatakan bahwa orang kaya membantu orang miskin dengan hartanya supaya bisa hidup normal, dan orang miskin membantu orang kaya supaya penyakitnya tidak tertular. Kita garis bawahi bahwa jubir itu membawa entitas kaya dan miskin gitu. Begini, menurut Thomas Habermas, ada yang namanya ilmu alam, ada pula yang namanya ilmu humaniora gitu. Kalau ilmu alam berusaha menjelaskan sebab-sebab gejala-gejala mengenai keberlangsungan alam. Dalam konteks manusia berarti manusia sebagai makhluk yang reproduksi itu di perempuan ya, yang tumbuh di laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu humaniora itu adalah suatu kajian mengenai manusia dan keberlangsungan alam, cuman tujuannya itu adalah untuk memahami keberlangsungan tersebut. Jadi ketika manusia berbicara, ketika manusia bertindak, nah ilmu humaniora mempunyai fungsi untuk memahami kejadian yang berlangsung itu. Maka untuk memahami suatu perkataan ataupun suatu tulisan yang di dalam itu terdapat kata-kata, Habermas ini menggagas sebuah teori dengan sebutan teori hermeneutika gitu. Jadi bahasa itu bagi Thomas Habermas adalah ekspresi daripada hati seorang manusia. Dan oleh karena bahasa ini adalah ekspresi daripada hati, maka di dalam bahasa itu adalah terdapat ideologi. Dan karena terdapat ideologi, maka Habermas ini menegaskan bahwa uraian kata-kata, uraian bahasa itu bukanlah suatu language games, bukan suatu permainan kata-kata. Karena di dalam kata-kata itu terdapat justifikasi moral gitu. Nah, mari kita gunakan pendekatan hermeneutika ini terhadap perkataan jubir tadi yang menyatakan bahwa terkait corona ini, orang kaya harus membantu orang miskin dengan hartanya supaya si miskin bisa hidup secara normal, dan orang miskin harus membantu orang kaya supaya hidupnya, penyakitnya tidak menular terhadap orang kaya. Terkait si kaya membantu si miskin dengan hartanya, saya sangat setuju Bapak Jubir ya.
Tapi terkait eh, orang miskin yang membantu orang kaya supaya penyakitnya tidak tertular, itu bagi saya suatu sesat pikir gitu. Karena corona ini kan datangnya dari Wuhan gitu, dari luar Cina, dari luar negeri. Otomatis titik-titik penyebaran daripada virus ini adalah bandara, itu yang paling utama. Karena bandara adalah titik perpindahan dari satu negara ke negara lain. Dari bandara dibawa ke kota-kota besar dan juga ke pedesaan. Sekarang saya tanya, siapa yang biasa ke bandara? Jelas, yaitu orang kaya. Maka sekali lagi saya katakan, itu adalah suatu sesat pikir apabila Anda menyatakan bahwa orang miskin yang menularkan penyakit-penyakit terhadap orang kaya. Jadi kalau misalkan Anda tidak merasa bersalah gitu dengan statement Anda itu, maka dengan pendekatan hermeneutika ini jelas Anda itu mempunyai pandangan yang cukup tidak memanusiakan manusia gitulah, cukup diskriminatif terhadap orang-orang yang lemah. Jadi kalau misalkan Anda tetap seperti demikian, saya berpendapat demikian dengan pendekatan tadi. Tapi kalau Anda misalkan merasa tidak bermaksud demikian, ada baiknya gitu untuk Bapak Jubir yang terhormat membuat suatu klarifikasi lah. Kalau tidak di pers ya minimal di Twitter mencuit gitu, atau di IG dan lain sebagainya. Terkait orang miskin, orang kaya dalam suatu wilayah, dalam suatu sistem negara, sebenarnya orang miskin ini mempunyai keterlibatan gitu di dalam pembangunan negara. Karena apa? Ada 4 pilar gitu yang dijadikan konsep tegaknya suatu negara. Yang pertama itu adalah dengan biadlil umar gitu, dengan keadilannya para pemimpin termasuk Anda gitu. Jadi pemimpin dalam statementnya jangan ada diskriminatif, harus adil. Demikian juga dengan program-program kerjanya. Demikian juga dengan penegakan hukum. Yang kedua adalah biilmil ulama, dengan ilmunya para akademisi, para ulama, para ilmuwan, para guru. Guru yang mempunyai ilmu, akademisi yang mempunyai ilmu harus senantiasa menerapkan ilmunya itu dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Berarti para akademisi itu mempunyai tanggung jawab pula dalam keterlibatannya membangun negara yang berdaulat, antara lain dan literatur lah, atau juga mengembangkan intelektual di negara kita ini. Yang ketiga itu adalah bisa watil agnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Nah, seperti yang Bapak Jubir tadi katakan, dengan kedermawanannya orang kaya, orang miskin akan terbantu. Dan yang terakhir ini yang sering kita lupakan, bidu'ail fuqara wal masakin, dengan doanya orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Artinya ketika kita memandang antropologis dalam suatu wilayah, dalam suatu negara, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Pemerintah harus berjasa dengan keadilannya. Akademisi harus berjasa dengan keilmuannya. Orang kaya berjuis harus berjasa dalam pembangunan negara ini dengan hartanya. Dan orang fakir miskin pun tidak boleh kita anggap remeh, karena dia juga dianggap berjasa oleh konsep tersebut dengan doanya.
Mungkin demikian yang ingin saya kritisi ya. Ini tidak bermaksud menyerang nama baik, cuman mendengar statement itu jiwa kritis saya itu meronta-ronta gitu. Apalagi menyinggung-nyinggung soal orang miskin, dimana keseharusan kita semua itu ya mengayomi mereka, bukan mendiskriminasi mereka, begitu. Cukup demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.